Saya udah merinding dah. Ya, Jering salah ini, satu. saya nontonnya juga gitu. Halo sahabat Mandala, balik lagi di Mandala Podcast Sabtu Basa Basi, masih bersama saya Made Oplas, manusia dengan operasi plastik. Iya, kembali lagi nih hari ini di pagi yang sangat cerah ini ya. Hari ini kita akan menanyakan nih, klarifikasi apa istilahnya nih, press conference juga bisa ya, bersama Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tejakula tercinta kita, Bapak Gede Benny Kurniawan. Iya, Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Ini senyumnya sangat lebar nih, tidak seperti biasanya ya. Jadi sahabat Mandala ya, tempo hari itu ada berita yang sangat viral ini ya. Ini sepertinya Bapak Kepala Sekolah kita ngamuk ini ya. Jadi masih ingat postingan dari Pemka Buleleng, kemudian Harian Nusa Bali, dan masih banyak informasi terkait prestasi yang ditorehkan oleh Kepsek kita di perayaan Hari Guru Nasional nih ya. Termasuk Made Oplas ya, kesiap-kesiap nih, busan-busan kesiap-kesiap menerima informasi karena bapaknya memang tidak ngasih tahu nih ikut lomba apa saja. Dan ketika itu langsung boom, wah saya senang sekali karena bak bermain sepak bola ini sekarang kan Piala Dunia nih ya. Ternyata Bapak Kepala Sekolah kita Pak Benny juga mencetakkan 4 gol dalam satu pertandingan atau kuadrik seperti foto ini ya. Foto ini kuadrik Benny Kurniawan ya. Gimana Pak Benny? Ya. Benar itu informasi kemarin tuh? Ya, oke, langsung kare deh. Jadi seperti yang tadi disampaikan, ya ada beberapa klarifikasi sih. Ini prestasi bukan kepala sekolah sih sebenarnya, tapi prestasi sekolah gitu. Oh, prestasi sekolah. Karena ya. yang saya sampaikan di sana ya apa yang kita lakukan begitu, bukan apa yang kepala sekolah lakukan gitu ya. Jadi ini merupakan prestasi kita lah ya. Prestasi sekolah prestasi kita lah ya. Beneran 4 itu ya? Ya betul, ada 4 memang event yang saya coba ikuti ya tempo hari pada saat perayaan Hari Guru Nasional, dan ya astungkare keempat-empatnya mendapatkan apresiasi dari empat-empatnya gol ya. Itu ada apa dari event apa saja itu ya? Pertama, ini ada informasi di WhatsApp grup ya, yang mana Universitas Terbuka itu memang tiap tahunnya menyelenggarakan model temu ilmiah nasional guru ya. Jadi Universitas Terbuka UT itu menyelenggarakan itu ya. Kemudian ya saya coba-coba saja gitu kan, kirim karya saya ke sana. Kemudian saya terus lihat websitenya, karena di sana kan terlihat nanti siapa-siapa yang lolos sebagai pemakalah. Itu tingkatnya nasional gitu? Nasional. Yang ikut itu juga tidak hanya guru, tapi saya juga agak terkejut juga yang ikut justru dosen banyak. Dosen ada juga. Banyak dosen seluruh Indonesia itu masuk di sana karya-karyanya. Saya agak sedikit minder sebenarnya. Kok dosen-dosen saja yang ikut nih, karena ini event pertama saya yang saya ikuti di UT gitu, dan ini sudah ke-14. Jadi temu ilmiah nasional guru ini disingkat TING ini. TING ke-14 gitu ya, dan saya coba ikuti, dan setelah prosesnya dilaksanakan itu saya lolos jadi pemakalah gitu ya. Ceritanya diberikan kesempatan untuk menjadi pemakalah dalam kegiatan itu. Pesertanya juga seluruh Indonesia, tapi memang dilaksanakan secara daring. Daring kemarin ya. Ya sudah sesuai dengan rencana ya, kita buatkan presentasi, sampaikan sesuai dengan kemampuan saya. Nah pada saat itu 1 hari itu dari pagi sampai sore kegiatannya. Seharian? Ya itu daring karena ada berapa presenter? Wih, saya enggak lupa, saya ada berapa banyak sekali ya, banyak karena tidak hanya pemakalah saja yang menyampaikan di sana, tapi juga ada narasumber dari kementerian juga ada begitu, kemudian ada kuisnya juga sampai malam. Saya enggak ikut itu, saya cuma selesai sampai di sore hari keluar dari. Tapi sudah presentasi dong. Sudah selesai presentasi, kemudian ada kegiatan aktivitas keluarga begitu, sehingga saya keluar dari ruang Zoom gitu ya. Tidak tahu kemudian apa hasilnya gitu ya, karena di saat dinyatakan bahwa nanti akan dipilih ada best presenter dan best paper gitu, tapi di akhir kegiatan diumumkan. Saya merasa tidak akan mungkin bisa masuk ke juara seperti itu gitu kan, akan terpilih gitu kan. Terus hasilnya gimana? Beberapa hari kemudian, bahkan 1 minggu 2 minggu kemudian itu saya coba cek gitu kan, sertifikatnya mau saya ambil tuh, sertifikat pemakalah gitu. Saya buka kemudian websitenya sesuai dengan informasi di grup, saya ambil sertifikat pemakalah saya gitu kan, sehingga bisa lah dijadikan sebagai
apa namanya ya, starting point saya di kepala sekolah lah gitu kan. Nah, bangga-banggaan bedik masih gitu kan. Ini dari makalah nasional. Nah, kemudian ada di sana folder best presenter itu. Saya coba buka itu kan, siapa sih yang dapat jadi best presenter. Kesiap saya itu kan, nama saya ada di sana. Pak Benin. Wah, Pak Benin best presenter dengan kategori gold itu lagi kan. Gold. Emas berarti ya? Nah, gitu. Emas berarti juara 1 berarti ini luar biasa. Enggak, rasanya enggak. Itu ada platinum juga. Ada platinum juga, ada gold, ada silver. Ya, itu saya dapat gold. Itu event yang pertama. Ya, event yang pertama. Best presenter gold ya. Tepuk tangan dulu. Terus event yang kedua? Nah, event kedua, dalam waktu yang hampir bersamaan ada informasi. Berarti semuanya dalam rangka HGN. Hari Guru Nasional ya. Jadi Kemendikbud itu tiap tahun juga ada apresiasi kepada insan pendidikan, kepada guru, kepada kepala sekolah, pengawas juga begitu ya. Di informasinya ya saya baca, saya pelajari ya, nampaknya sekali lagi saya ingin mensounding apa yang kita lakukan di sini gitu kan. Ya. Jadi sekolah sudah melakukan sesuatu nih gitu kan. Pas kebetulan temanya cocok dengan apa yang kita lakukan selama ini. Apa temanya yang ini bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya. Berarti. Nah, kebetulan kita kan sudah melakukan ini kan. Kita udah bukan itu kan. Jadi tinggal saya tinggal menulis apa yang kita lakukan gitu kan. Kemudian diminta juga video singkat tentang apa yang dilakukan oleh sekolah gitu kan ya, dibantu oleh rekan-rekan juga tentunya di sini buat video kita kirim. Juga dikumpulkan juga untuk bos, untuk sekolah. Syukur. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa ini bukan presentasi kepala sekolah, tapi sekolah secara keseluruhan. Jadi semua program yang di Semandala diangkat di sana. Kita bawa sesuai dengan temanya ya. Program kita kan ada banyak nih deh. Jadi ada macam-macam lah. Nah, kita pilih yang memang sesuai dengan tema kita angkat dalam karya itu ya. Ada pembelajaran berdiferensiasi yang kita terapkan khususnya di kewirausahaan. Kita ada buat kelas-kelas itu ya. Ada kelas dodol, ada kelas wajah plastik. Kita akomodir minat dan bakat siswa masuk ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan minatnya. Nah, itu yang kita bawa ke sana. Nampaknya ada apresiasi dari juri gitu kan. Masuklah 30 besar. 30 besar ya. 30 besar dari ratusan peserta. Ratusan kepala sekolah ya. Menurut informasi dari panitia itu ada 400-an peserta kepala sekolah SMA di Indonesia. Berarti beda-beda SMA beda ya, SMK lain. Berarti Bapak SMA masuk 30 besar dari 400 lebih. Nah, begitu informasinya. Terus gimana selanjutnya? Nah, setelah dapat 30 besar, ternyata tidak itu yang mendapatkan tiket. Langsung ke Jakarta? Belum. Dipilih lagi gitu kan. Masih memang begitu banyak tahapan yang dilalui di Kemendikbudristek ini ya, dipilih 20 besar. Ada tesnya lagi, tes wawancara, tes video lagi gitu kan, dukungan dari pengawas, stakeholder, ada guru, ada siswa itu. Jadi ada video yang dibuat seperti itu ya, dibantu lagi oleh dari Oplas dan juga yang lainnya ya, teman-teman di tim adalah kreatif keren. Kemudian tes yang ketiga adalah rekam jejak digital kita di sosial media. Berarti itu juga sosial media dinilai juga. Di sosial media itu juga dilihat oleh Kementerian. Termasuk sosmednya KPS juga dilihat. Ya, dilihat. Jadi saya punya Facebook ya, saya kirimkan alamat Facebooknya, kemudian itu dilihat ya apa postingan-postingan kita selama ini gitu ya. Apakah nanti menuju ke arah-arah kurikulum merdeka atau apa kehidupan gitu, sehari-harinya. Ya, enggak masalah sih sebenarnya kan. Nah, udahlah ya, karena saya memang selama ini posting-posting seperti itu ya, jadi tentang kegiatan sekolah apa segala macam. Nah, itu yang mungkin menguntungkan saya sedemikian sehingga dari 30 peserta itu diambil 20, saya termasuk 20. Wah, sekali dari 30 masuk ke 20. Berarti dari 30 ke 20 itu lagi ada tesnya apa gimana? Nah, setelah dapat 20 besar, nah itulah kemudian dapat surat panggilan untuk presentasi luring langsung di Jakarta. Di Bali berapa yang lolos, Pak? Yang SMA-nya? Untuk kepala SMA itu ada 2 kepala sekolah dari Bali. 2 saja di Bali. Nah, itu sudah banyak itu ya, karena ada provinsi daerah yang ada. Ada, karena kan jadi 20, sementara provinsi kita provinsi ada 30 ya. Ya, jadi syukur Bali itu dapat 2 lolos. Ya, 2 yang lolos, dan itu dua-duanya dari Buleleng kan, jadi Buleleng semuanya. Keren ini. Ya, SMA Negeri 2 Tejakula dan SMA Candi Mas. Oh, yang swasta juga ya? Ya, swasta berarti juga sekolah SMA Negeri cuma Bapak ya? Di ya. Bali. Sama Semandala nih. Ini mulai besar nih kepala saya ini ya. Karena Bapak Kepsek kita
SMA 2 saja yang lulus Kepseknya nih ya. Kita harus bangga nih. Terus gimana Pak ceritanya? Nah, sampai di sana kemudian ya kemudian dapat schedule ya, dapat jadwal. Berapa hari Pak di sana? Ada 6 hari. 6 hari. Ya, hari pertama itu pembukaan dulu, kemudian hari kedua presentasi, hari ketiga juga presentasi. Nah, kebetulan saya dapat di hari ketiga presentasinya ya, tanggal 24 November ya, sesuai dengan rancangan lah. Jadi kita sampaikan apa yang kita lakukan gitu ya. Betul. Dan lagi-lagi bersyukur nih, jadi dapat apresiasi dari juri karena dari 20 ini dipilih 10 terbaik gitu kan. 20 ke 10 lagi. 10 lagi ya. Enggak dipilih juara 1 2 3. Enggak ada 1 2 3 tapi 10 terbaik. Gitu. Terbaik. Ya, Astung Kare ya agak ngetuk-ngetuk juga pada saat Iya, saya juga. Karena kan dikirimi live ya, siapa ini yang ya, dan akhirnya nama SMA 2 Tejakula itu disebutkan di gedung kementerian. Itu kan udah saya udah merinding dah ya. Jering salah satu. Saya nontonnya juga gitu. Salah satu dari 10 kepala sekolah terbaik itu yang dipilih dalam event itu adalah saya dari SMA 2 luar biasa sekali sahabat Semandala ya. Pangkengken ben SMA 2 aja nih ya. Jadi saya juga deg-degan menonton live streaming pengumuman apresiasi Kepala Sekolah Inspiratif 2022 dari Kemendikbudristek dan Pak Beni disebutkan kalau nggak salah tuh urutan keempat kayaknya saya. itu berdasarkan ranking apa gimana tuh? Menurut kalau dilihat dari pola-polanya sih itu menurut abjad sih ya. Jadi nomor 1A gitu. Makanya ketika sudah doktor itu dibacakan saya udah mulai berpikir nih nanti lewat G-nya ini karena nama saya gede Beni. Tapi syukur dibaca di keempat. Rasanya itu urutan ini sih ya, harus abjad ya. Nggak tahu peringkat 1 2 3 sesuai dengan nilainya tuh siapa. Berarti Bapak yang rekan Bapak lagi satu dapat 10 besar? Ya kebetulan ya dari 10 besar itu semuanya laki-laki. Laki-laki yang ini ibu ya? Ya, ibu-ibu ya. Berarti Bapak mewakili ya. Wih, terbaik luar biasa. Ya, hadiahnya kan saya lihat itu ada laptop dan juga boneka ini bonekanya ini. Jadi ini apresiasi dari Mendikbud ya, bisa dilihat di sini Kepala Sekolah Inspiratif ya. Ditambah satu lagi ada laptop ya. Mungkin tahu panitia kepala sekolahnya enggak punya laptop ya. Oh iya beneran ya. Jadi ada laptop saya lihat tuh K5 lu bro, K5 Pro ya. Wih, kok anda bayar Pak? Saya bayar benar jahil gati Pak. Satu ini ya saya ajarin buat video karena laptop saya kan tidak isi baterainya kan soa, jadi harus dicolokkan. Wih, benar gati. Madioplas. Ije ngabu impus ilah-ilah itu. Jadi lumayan hadiah Pak yang memayah bu. Udah berbang ya. Berarti itu nggak ketemu Pak Nadiem. Nah ceritanya begini. Jadi saya ke Jakarta itu kan niat banget, artinya apa? Saya ingin betul-betul membawa sekolah ini gitu. Ya. Jadi benar-benar di benak saya tuh pokoknya SMA 2 Tejakula ini harus mekeber gitu kan, harus ada namanya di tataran nasional gitu kan. Betul. Sehingga ya persiapannya ya didukung oleh Madioplas juga tentunya kan. Kemarin kita sibuk semuanya menyiapin dodol karena kan kita punya banyak produk. Jadi Pak Beni nyuruh kita harus siapkan semua lukisan, semuanya. Ya. Termasuk ini. Jadi saya juga bawa lukisannya Pak Nadiem ya. Memang pada event acara puncak perayaan HGN itu Pak Nadiem datang ya di antara seluruh kandidat kontestan ya. Jadi seluruh kepala sekolah, pendidik segala macam ada di ruang G-Expo itu. Megah sekali acaranya memang. Di sana ada Pak Menteri juga. Saya udah berusaha sekali bagaimana caranya biar bisa mendekati Pak Menteri dan bawa ini sebenarnya. Ya, tapi sayangnya memang belum jodoh ya, belum jodoh, waktunya sangat sedikit, kemudian protokolernya juga begitu ring ya, 1, ring 2 ya. Nah itu susahnya sehingga belum sampai di tangan Pak Nadiem ya. Kembali lagi ke sini berarti ya. Kembali lagi pulang Tapi saya yakin kalau sudah memang saatnya nanti, saya yakin. Betul sekali ya. Sebenarnya gini Pak Gede, saya dulu 2019 sudah membuatkan juga sebenarnya wajahnya Pak Nadiem. Kebetulan kita dapat hibah dari Direktorat SMA, kemudian kita buatkan, tetap nggak tahu nyampe apa tidak ya. Oh gitu ya. Ya suatu saat nanti pasti deh. Nanti siapa tahu nanti Pak Menteri yang datang ke sini. Iya, luar biasa sekali nih sahabat Semandala ya. Jadi saya benar-benar mengikuti sekali ini ya. Karena ini kan ajangnya sangat bergengsi ya. Dan sekolah kita melalui Pak Gede Beni Kurniawan lulus gitu loh ya. Lolos goal ya. Apalagi satu-satunya kepala sekolah SMA di Bali yang
masuk nominasi terbaik ya. Kemudian selain acara itu ada acara apa lagi tuh? Kalau pada saat kegiatan apresiasi dia ya Kemendikbudristek itu sangat baik, jadi mengajak kami juga upacara bendera di halamannya Kemendikbud, yang mana pembina upacaranya adalah Pak Menteri langsung gitu kan, jadi bisa mendengarkan langsung amanat beliau. Nah, ini kan jarang-jarang bisa kita dapatkan di Hari Guru Nasional begitu ya. Terus kemudian pada saat itu juga, pada saat kegiatan di sana di Jakarta juga saya dapat ikut event juga sebenarnya. Tapi memang saya rasakan sebelumnya ke teman-teman, pokoknya saya ikut lagi, yaitu ada lomba artikel ilmiah di IGI ya. Jadi IGI Ikatan Guru Indonesia yang wilayah Bali. Nah, itu menyelenggarakan lomba artikel ilmiah ya. Ikut juga? Saya ikut juga gitu kan, masukkan lagi karyanya gitu. Terus lolos? Dan dapat apresiasi juga, jadi lolos final. Saya sebenarnya pada saat ke Jakarta itu sudah pusing-pusing saya, karena pada saat berangkat itu dalam kondisi yang tidak sehat betul. Sementara saya udah bawa PR banyak, karena ketika saya di sana tanggal 23 itu harus presentasi di IGI, presentasi di PGRI juga saya ikut, bisa ceritakan. Kemudian presentasi di Kemendikbudristek. Nah, jadi ada 3. Udah saya yakinkan bisa pasti lewati. Nah, sehingga pada tanggal 23 itu saya bisa presentasi di IGI. Dan Astungkari juga deh, jadi juri memberikan apresiasi juga karya yang kita buat ya, dan kemudian dapat juara 1. Juara 1. Wah. Aduh, ini saya semakin sebentar bingung dengan Denang hasilnya. Berarti hadiahnya ini ya, ini berarti ya? Nah, ya hadiahnya kemarin diberikan di hari Minggu ya, ada plakat dan sertifikat ya. Terima kasih IGI yang sudah memberikan apresiasi kepada kami ya. IGI ya. IGI memang nggak salah, memang milih juara 1 ya. Ya semua Ibu Sri ya, Bu Sri di sana ya, Rahayu Bu ya. Kemudian ada lagi satu PGRI. Nah, kemudian saya ikut juga di PGRI Buleleng ya. Jadi saya ikut juga mengirimkan karya juga ya, tentu karyanya beda-beda deh. Ya, kita buat, saya memang khusus buatkan karya-karya yang berbeda di setiap event yang diikuti. Dan dapat apresiasi juga. Jadi lolos juga. Ya, saya sempat dimarahi, kok banyak sekali ikut lomba. Kemudian lolos dapat juara 1 di Instatiknya gitu kan. Nah, Instatik. Jadi Instatik itu adalah pemeriksaan karyanya. Karya ilmiahnya. Jadi dibaca karyanya, dapat juara 1. Dan lanjut ke kemudian lanjut ke final. Ya, presentasi gitu kan. Tapi karena di Jakarta. Nah, itu udah karena presentasinya di Singaraja, sementara saya ada Jakarta, sehingga nggak bisa presentasi. Jadi pusing banget ya panitia nih. Ya, karena memang kondisinya demikian ya, memang harus luring. Ya, akhirnya saya dapat di finalis aja. Gitu, nggak apa-apa, yang penting sudah masuk ya. Yang Bapak presentasi itu pasti. Nah, belum tentu juga deh. Belum tentu juga. Pasti cari-cari betul panik ngetoin Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Ya harusnya sih kita di era digital sekarang bisa luring lah. Tapi panitia ya. Ya. Panitia kita oleh panitia. Wah, berarti luar biasa sekali nih sahabat Semandala ya. Jadi Kepsek kita kuatrik di event yang sama HGN ya. Ngomong-ngomong Pak Beni, jadi empat-empatnya itu berarti murni program kita yang diangkat ya? Ya. Terus terang deh, jadi saya kan dulu sering sih ikut lomba-lomba semacam ini ya gitu kan. Tapi kali ini di GGN ini saya nulisnya tuh, ngetiknya tuh seperti nggak mau berhenti jarinya. Kenapa? Karena kita sudah laksanakan semuanya dalam kehidupan program nyata kita gitu kan ya. Jadi enak sekali nulisnya dan mau nyari sesuai dengan tema apapun kita bisa gitu kan. Ya. Jadi gampang. Nah, apalagi kurikulum merdeka ya. Betul. Ya luar biasa ya. Jadi memang sahabat Semandala ya, yang bagi yang belum ya, nanti deh Pak Ben, saya mau adakan podcast mengenal lebih dekat Semandala Entrepreneur. Jadi semua Semandala Entrepreneur diangkat berarti ya. Nah, di event HGN yang di Jakarta Kemendikbudristek, karena memang temanya itu pembelajaran berdiferensiasi ya, kita memang mengangkat itu tadi kelas-kelas entrepreneur yang kita buka, ditambah lagi dengan sedikit ya sentuhan DMS yang kita buat ya, karena itu yang mendukung keberhasilan ini menjadi sebuah praktik baik jadinya ya, menjadi best practice kita itu menjadi lebih mudah
berimprovisasi, ya kira-kira begitu. Ini ada titipan pertanyaan nih sebenarnya Pak ya dari sahabat Bapak juga ya, ya bertanya Pak, coba tanya Pak Benny, kengken caranya Bang terus juara gitu ya. Kan di Madioplas ide file genene karya tulisnya Bang dulu masih juara 1 nih. Ini jadi jauh sebelum ini ya. Sebenarnya Pak Benny ini ya saya lihat CV-nya ya, kurikulum vitae-nya memang orang yang berprestasi ya, guru berprestasi, Widya Kusuma, Widyanya kadang ya. Jadi memang saya tahu bapaknya ini prestasinya bagus sekali, apalagi di bidang menulis. Nah, coba bantu jawab nih pertanyaan sama saya. Kengken caranya Bang juara gitu ya. Aduh, susah ya kalau gimana caranya juara ya, tapi bagaimana caranya bisa berimprovisasi atau berkreasi ini sebenarnya mudah saja deh. Yang penting kesempatan itu didukung oleh kesiapan. Ya, kalau itu sudah kawin, sudah klik, maka akan mudah. Tidak mengada-ngada itu ya. Ya, kesiapan. Jadi kesiapan kita harus siap nih. Kita melakukan sesuatu, pokoknya setiap saat kita terus. Ketika kesempatan itu datang, ada lomba. Kita kan udah siap, siap kita buat itu kan. Kita langsung tinggal kirim aja gitu kan. Maka ya Astungkare mudah-mudahan bisa didukung oleh itu prestasi tadi. Iya betul sekali, apalagi tema HGN sekarang ya mengangkat inovasi, kreativitas ya. Jadi pas banget nih ya sahabat Semandala. Jadi kita punya sekolah sebenarnya ya, apalagi bukan sekolah menggerak ya. Kemarin saya baca presentasinya ini nih ya, ini presentasi yang dibawa. Dari presentasi aja udah berbeda ini ya. Ya biasanya presentasi biasa. Ini kayak majalah tabloid dia mau karuan menang nih. Ya, jadi begini ya ceritanya nih deh. Saya buat presentasi biasanya kan pakai PowerPoint biasalah seperti yang saya. Terus datang Madioplas kejar-kejar. Langsung Pak jangan buat presentasi begini ya, dapat masukan akhirnya ya sudah presentasinya jadi keren nih ya. Nanti bolehlah kalau yang mau mampir di Semandala bisa lihat ini ya. Ini memang benar Pak Ben. Jadi namanya PowerPoint, Power of Point. Ini Bapak misi jalan berjalan besing zaman ya ini ngelah waka kesiswaan atau guru multimedia tanya dia ya desainer grafis apa tren sekarang. Jadi das nagih aneh biasa-biasa jadinya saya kasih usul seperti ini ya. Jadi mantap, ini yang saya sebut tadi makanya di awal bahwa ini bukan hasil karya dari kepala sekolah saja begitu, tapi dukungan dari banyak pihak. Ini yang paling penting ya. Apalagi yang Bapak angkat ini ABCD nih. Jelaskan nih Pak. Apa ABCD sebenarnya Pak? Ya, jadi ABCD ini adalah singkatan dari Asset Based Community Development ya. Artinya ya kita memanfaatkan aset yang kita miliki gitu ya. Jadi aset apa maksudnya nih Pak? Nah, aset ini ada banyak ya. Aset ini banyak, ada sumber daya manusianya, ada lingkungannya. Aset tidak harus fisik aja ya? Tidak mesti harus kita punya uang banyak begitu, tidak mesti gitu kan. Dan saya tahu sekali bagaimana kondisi sekolah ini di awal ya. Menurut informasi dari tentu rekan-rekan yang ada di sini kan, kita kumpulkan aset-asetnya. Oh, ternyata di sekolah ini ada Madioplas loh gitu kan. Wah, ini aset ini gitu kan. Aset ini bisa harus ngajar anak-anak buat karya-karya semacam ini, dan tidak hanya sebatas buat 1-2 saja tapi buat banyak begitu ya. Nah, itu sudah kita lakukan. Kemudian kita punya Pemdes juga yang memiliki Eco Dive ya, dalam Eco Dive. Itu juga aset juga. Kenapa enggak nanti dikawinkan dengan anak-anak kita di sini untuk kemudian jadi sebuah program yang menarik begitu, dan itu sudah jalan. Jadi ada banyak aset yang dimanfaatkan ya. Berarti harusnya kepala sekolah atau pimpinan datang ke tempat baru memang harus gitu ya? Iya. Dan tidak sama berarti ya? Tidak sama. Jadi kadang-kadang kita salah membuat sebuah sekolah itu menjadi sekolah berprestasi, sebutlah begitu. Kadang-kadang kita menduplikasi apa yang dilakukan oleh sekolah lain. Sekolah itu berprestasi, kita harus jadi sekolah seperti itu gitu. Nah, itu salah dia. Itu kelirunya gitu kan, karena kita belum tentu punya aset yang sama dengan sekolah tersebut. Betul ya. Jadi pakailah aset-aset yang kita punya untuk bisa menjadi sekolah yang berbeda. Iya, walaupun gitu. Semandala yang Bapak temukan pertama kali di Bongkol Tinggi Megaburan ya. Tapi Bapak bisa ya melihat potensi dan lain sebagainya. Apalagi sahabat Semandala ya, yang belum tahu ini di Semandala ada kelas Semandala Marine Class. Jadi hanya saya kira kayaknya satu-satunya di Indonesia nih rasanya kelas diving gratis untuk siswa nih ya.
Berarti bagus sekali mumpung desanya katanya ya. Iya, iya. Jadi desa memiliki itu dan kemudian memiliki juga sumber daya laut yang bagus begitu. Dan kenapa enggak gitu kan, ini kearifan lokal yang mesti diangkat ya. Sekolah berperan penting untuk bisa menjembatani ya antara siswa dengan program-program yang ada ya, salah satunya Pemdes. Ya, betul seperti yang tadi Made Oplas katakan bahwa program ini juga mendapat apresiasi ketika saya sampaikan di tingkat nasional gitu kan. Nampaknya juga agak nyeleneh dan baru begitu. Dan ada nih cara Bapak ngabe dodol, ngabe kopi, ngabe dupa ini sih ngabu. Nah, pada saat presentasi itu kita satu-satu masuk ke dalam ruangan. Sehingga saya tidak bisa melihat apa yang disajikan oleh rekan-rekan yang lain begitu. Tapi nampaknya sih soalnya dari gestur-gesturnya sih, dari bawah-bawahan yang di bawah sih saya paling repot itu kan. Repot apa? Saya repot nggak betul. Ini Bapak presentasi apa mendagang Bapak ya? Pasti gitu ya. Iya. Masing Bang, juri ini sih Bang. Nah, pada saat sebelum presentasi itu sudah ada pesan memang, jadi tidak boleh memberikan souvenir apa segala macam. Jadi gratifikasi gitu ya. Begitulah. Dan memang saya juga sangat sepakat dengan itu. Gitu. Walaupun saya bawa itu, ya tapi tidak kita kasih ke juri. Dikasih sampel aja. Kecuali dibeli, mau saya beli. Mantap. Luar biasa sekali sahabat Semandala ya. Terus gimana nih kesan dan pesan untuk anak-anak atau orang lain atau sekolah lain biar bisa mengikuti jejak treatment yang Bapak berikan di SMA 2. Oke deh, jadi sebenarnya alasan utama saya mengikuti event ini, saya seringkali mengatakan kepada teman-teman, kepada siswa utamanya bahwa ayo kita menjadi contoh gitu kan. Memberi contoh itu lebih gampang, jauh lebih gampang memberi contoh. Betul sekali ya. Tapi yang paling sulit dan harus dilakukan adalah menjadi contoh. Nah, itulah yang saya coba lakukan di sini. Saya tidak bisa mengatakan menyuruh ada Oplas di lomba, ini di lomba semuanya guru-guru saya, tapi saya tidak ikut lomba ataupun saya tidak bisa menyumbangkan prestasi untuk sekolah gitu. Nah, saya berusaha coba dah sekuat tenaga ini mumpung ada eventnya, mumpung ada kesempatan gitu kan, mumpung ada kesempatan. Tadi kan saya sebut kan kesiapan dan kesempatan itu bersatu kan jauh lebih. Nah, saya sudah siapkan sebenarnya dari awal-awal ya, nanti di Hagen pasti akan ada lomba begitu. Dan saya coba menjadi contoh yang baik untuk warga sekolah yang lain. Dan tauladansi berarti ya. Nah, modelnya begitulah. Dan dengan apa yang dicapai sekarang ini, ya saya sangat berharap sekali ke depan ya akan disusul oleh guru-guru yang lain yang sebenarnya saya tahu asetnya sangat bagus gitu dan pernah belum muncul aja nih ya. Sebenarnya sudah sih ada beberapa yang pernah ikut lomba begitu kan, saya tahu kan ada yang ikut event-event apalah, pokoknya ada seleksi-seleksi dan itu lolos, dan ini harus betul-betul diberdayakan lagi gitu kan. Saya yakin dah tahun depan nanti ada guru dari Semandala yang akan ikut dalam event-event semacam ini. Iya. Oke, sahabat Semandala, ini lanjutan nih asalnya sing ragat-ragat. Ada kelas dodol, kelas maring, kelas yang gendap ada nih. Ya, asalnya amun itu cukup ya untuk menjawab penasaran teman-teman Semandala nih dan juga sahabat Semandala dimanapun Anda berada. Jadi terima kasih Pak Beni ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat buat Pak Beni, buat kita semua atas capaian prestasi ya. Sekolah kita semoga kedepannya semakin ngegas ya. Ini 2023 lebih ngegas lagi ya. Wajib. Ya, ini makanya ini kengken Pak Beni ngamuk apa sing nih ya. Ya, karena benar-benar luar biasa ya. Oke, demikian Mandala Podcast Sabtu Basa Basi kali ini ya. Nantikan video selanjutnya karena setelah ini saya akan kasih segmen Pak. Segmen mengenal lebih dekat Semandala Entertainment. Ini saya tahu ini ya. Karena Pak Beni kalau posting di Facebook itu minimal 100, 200, 300 komentar ya. Saya tahu nih teman-teman sahabat Semandala dimanapun berada memantengin atau mengikuti informasi perkembangan Semandala yang tentunya salah satunya adalah apa sih itu wajah plastik kelas, apa sih itu Semandala Marine Class. Nanti tunggu video selanjutnya. Jangan lupa ya di subscribe, kemudian tonton sampai habis, di share ya. Karena ini prestasi satu lagi lupa nih ya. Karena Astungkare channel SMAN 2 Tejakula kita ini Astungkare sudah monetisasi ya, tepuk tangan dulu ya. Nanti ya nih Pak. Makanya tonton sampai habis, jangan di-skip di awal sampai terakhir ya. Demikian, sampai ketemu Sabtu depan. Semandala go dulu ya. Ya, oke. Semandala go. Iya.